Kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dr. Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Kenapa Reza Galis memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Kumatin komennya ya guys. Tidak dapat layarnya. Doain Pinky juga. Yang komen. Belum. Belum ya lu bang. Ya lu.
Sebelum dibuka, kita tanyakan ke penuntut umum yang mau kita sidangkan berkas yang atas nama terdakwa mana? Ya, terima kasih yang mulia. Atas nama Nikita Mirzani yang mulia. Silakan untuk berkas dari terdakwa yang lain untuk keluar dari ruang sidang dulu. Ruang sidang. Sidang perkara nomor 362 khusus 2025 atas nama terdakwa Nikita Mirzani dibuka dan terbuka umum. Terdakwa penuntut umum sudah hadir di persidangan ya. Silakan untuk komunikasi dicek dari penuntut umum dan terdakwa mic-nya apakah bisa nyala? Bisa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baca dulu. Jadi karena ini sidang untuk pertama kali perkara atas nama terdakwa Nikita Mirzani, tentunya majelis akan menanyakan dulu tentang identitas dan saudara terdakwa silahkan menjawab yang ditanyakan oleh majelis hakim. Siapa nama saudara? Assalamualaikum, nama saya Nikita Mirzani. Waalaikumsalam. Nama Nikita Mirzani lahir di mana? Lahir di Jakarta tanggal 17 Maret 1946. Jenis kelamin? Alhamdulillah perempuan. Kebangsaan? Indonesia Raya. Tempat tinggal? Di Jalan Pesanggrahan Petukangan nomor 7, Jakarta Selatan. Lengkapnya jalan apa? Jalan Perdana nomor 7K RT 07 RW 05 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Timur. Agama? Agama alhamdulillah Islam. Pekerjaan? Ibu rumah tangga dan wira swasta. Pendidikan? Pendidikan terakhir P3 tapi belum lulus yang mulia. Kapan saudara ditangkap? Saya ditahan itu tanggal 4 Maret 2025 Ditangkap? di Polda Metro Jaya Cyber. Ditangkap pada hari itu juga? Iya, Langsung ditahan? langsung. Nggak langsung sih. Maksudnya waktu itu pernah ada BAP tersangka, terus tiba-tiba penyidik mewasap lawyer saya katanya ada BAP tersangka tambahan, lalu setelah itu Oke, saudara ditahan sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan sekarang ya. betul. Sehat saudara? Alhamdulillah sehat. Saudara dalam perkara ini akan menghadapi sendiri perkara ini atau ada penasihat hukum yang akan mendampingi saudara? Ada penasihat hukum yang baru. Silakan penasihat hukum untuk menyerahkan surat kuasanya. Penuntut umum boleh maju ke depan untuk melihat surat kuasa.
tidak ada yang berpembayar. Kita serahkan lagi, hasilnya sudah diperlihatkan, kopinya pun sudah dilanjutkan. Silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi hari persidangan ini sudah hadir terdakwa, juga sudah lengkap dengan penasihat hukumnya. Surat kuasa juga sudah disampaikan, sudah diteliti, sudah semuanya. Tentunya akan kita lanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan ya. Dan kita ingatkan kepada terdakwa ya, silakan untuk dicermati surat dakwaan tersebut, dipahami ya, didengarkan baik-baik ya. Silakan dari penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Terima kasih yang mulia. Mohon izin sebelumnya yang mulia, kami akan membacakan dakwaan pertama ke 1 dan selanjutnya dakwaannya akan kami bacakan untuk unsur dan pasalnya saja. Saya keberatan ya. Saya minta dibaca secara total keseluruhan. Karena uraiannya beda, pasalnya beda, pasti ada yang beda. Jadi sebentar ya, kita ingatkan kepada penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum ya. Silakan saudara memberikan masukan, harus izin majelis dulu ya. Jangan sampai penuntut umum bicara menyampaikan ke majelis tanpa izin majelis sudah langsung menjawab ya. Usahakan kita untuk tertib persidangan sehingga persidangan bisa berjalan dengan lancar, baik ya, begitu ya. Oke, sudah kita dengar dari penuntut umum ya, ingin membacakan dakwaannya untuk dakwaan pertama sampai selesai, selanjutnya cuma pasal ya. Silakan tanggapan dari penasihat hukum, kan begitu ya. Siap ya Bang. Silakan jawab. Sebelumnya saya minta maaf, mohon maaf tidak saya karena ini uraian pasalnya beda. Ada tindak pidana khusus dan tindak pidana umum sekaligus ada TPPU. Mohon dibaca secara keseluruhan biar terdakwa paham apa yang menjadi masalah dan apa yang didakwakan kepada dia. Saya yakin jaksa paham tindak pidana khusus dan tindak pidana umum pasti beda. Saya yakin pasti uraiannya pasti beda. Terima kasih. Jadi sudah kita dengarkan ya keberatan dari penasihat hukum, dan tentunya setelah majelis bermusyawarah adalah bisa kita terima ya, biar nanti terdakwa bisa memahami isinya dari dakwaan pertama sampai yang terakhir ya. Begitu penuntut umum ya. Nah, silakan dibacakan dan terdakwa silakan mendengarkan baik-baik. Dakwaan pertama 1, bahwa terdakwa Nikita Mirzani bersama dengan saksi Ismail Marzuki dilakukan pembunuhan secara terpisah pada bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Reza Gading Preti Sarani yang beralamat di Jalan Fatmawati Admiralty Residence 35 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, atau setidaknya termasuk dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Berawal pada tanggal 9 Oktober 2024 bertempat di Jalan Fatmawati Admiralty Residence 35 Kelurahan Pondok Bambu,
izin Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, saksi Reza Gladys menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Sylvia Novitasari yang merupakan manajer dari saksi Reza Gladys yang mengirimkan link konten postingan pada akun media sosial TikTok milik saksi Dr. Samira dengan nama akun Dr. Detektif dengan judul PPS, yang mana pada video tersebut saksi Dr. Samira melakukan review terhadap produk serum C Booster Glevicia milik saksi Reza Gladys Preti Sarani dengan cara membagikan produk serum hasil Hanafi milik orang lain yang dilakukan dengan menunjukkan tangkapan layar berupa hasil uji lab mandiri dari SIG terhadap produk serum C Hanafi dengan rincian pemeriksaan vitamin B3 niacinamida dengan metode 18 garis datar 5 garis miring MU titik huruf besar garis miring SM huruf besar garis datar SIG dengan simbol 2.20 dan buku 2.19 dengan hasil uji lab mandiri dari SIG terhadap produk serum C Booster Glevicia dengan rincian pemeriksaan vitamin B3 niacinamida dengan metode 18 garis datar 5 garis datar 2 dengan simbol 1.93 dan simbol 1.91. Kemudian saksi Dr. Samira juga mempermasalahkan harga produk serum C Booster Glevicia yang menurut saksi Dr. Samira terlalu mahal menurut saya. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 10.12 saksi Reza Gladys Preti Sarani menerima telepon melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Sylvia Novitasari yang pada intinya menyampaikan bahwa saksi Dr. Samira melalui postingan TikTok pada akun Dr. Detektif memiliki paket anti-aging yang berisikan 5 produk milik saksi Dr. Reza. Adapun dari 5 produk tersebut, saksi Dr. Samira hanya memiliki produk facial wash, serum dan night cream yang mempermasalahkan mengenai kandungan SLS dan mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan paket anti-aging Glevicia yang menurutnya merupakan produk overclaim. Kemudian saksi Reza Gladys menghubungi saudara Arif yang merupakan kenalan saksi Dr. Samira untuk menanyakan alasan saksi Dr. Samira mengunggah video review yang mempermasalahkan produk Glevicia milik saksi Dr. Reza Gladys. Selanjutnya saudara Arif meneruskan voice note rekaman suara saksi Dr. Samira pada saksi Reza Gladys. Adapun isi dari voice note rekaman suara tersebut saksi Dr. Samira menyampaikan yaitu minta maaf ke masyarakat, permintaan terima kasih terhadap dokter detektif. Kami akan melakukan perbuatan kebaikan. Untuk sementara waktu kita off dulu jualannya. Gak rugi kan? Kalian udah kaya gitu loh. Maksudnya apa? Miskin kah dengan tidak menjual gitu loh sekian hari? Nggak live sekian hari. Perbaiki produk kalian dan brand kalian akan naik. Dan ini kepercayaan masyarakat juga akan naik ke kalian. Tapi semakin aku diserang, aku pegang beberapa produk yang mahal. Contohnya seperti Dermablue. Aku pegang kekurangannya. Aku keluarkan lagi. Hancur nama Reza, hancur nama Glevicia. Atas hal tersebut, saksi Reza Gladys mengunggah video minta maaf sebagaimana arahan saksi Dr. Samira. Namun, saksi Dr. Samira kembali mengunggah video pada akun TikTok Dr. Detektif milik saksi Dr. Samira yang mempermasalahkan video permintaan maaf saksi Dr. Reza Gladys. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, saksi Reza Gladys menerima rekaman video berupa live TikTok terdakwa Nikita Mirzani melalui akun TikTok Niki Guru Hara, yang mana pada rekaman video live TikTok terdakwa Nikita Mirzani tersebut mengatakan dia yang jual dokter sekalipun, kalau dokter siapa? Glevicia yang lagi dibutuhin dokter Glevicia kan? Yang jual lotion pemutih. Gue pernah ketemu Glevicia, kulitnya abu-abu karena dia pakai lotion yang pemutih yang luntur. Nggak ada kalau mau putih ya suntik, perawatan jangan kena matahari. Capek banget sama netizen Indonesia ini, blow onnya minta ampun. Kalian tahu nggak? Kalian pakai bahan-bahan yang lama, kalian bisa kena kanker kulit. Udah kalian nggak punya uang, kena kanker kulit, aduh repot. Bahwa kemudian semenjak saksi Dr. Samira mereview jelek produk Glevicia melalui akun TikTok dengan nama akun Dr. Detektif, terdakwa Nikita Mirzani juga melakukan live pada akun TikTok dengan nama akun Niki Guru Hara setiap harinya dengan menjelekan produk Glevicia.
serta mendiskriminasi fisik dari saksi Dr. Reza Gladys dengan mengatakan dia sekarang skincare yang membuatnya seorang dokter seperti Dr. Reza Gladys itu tetap aja kalian ditipu sama ingredients kalian. Kan kalian lihat dia semakin kaya, dia bisa bikin skincare 10 sampai 15 skincare yang berbeda-beda dengan alasan semua manusia di muka bumi ini kulitnya berbeda-beda. Padahal dia sendiri juga nggak pakai. Itu mukanya, itu dengkulannya tebal dan kulit muka dan badannya tidak seperti yang kalian lihat di TikTok. Pada flexing aja kerjaannya, gua nggak ngerti. Terus udah ditegur sama dokter untuk memperbaiki, udah perbaiki aja, udah tahu salah, udah tahu overglade, udah tahu skincare-nya itu nggak bakal ngaruh walaupun otaknya 20 paket, nggak ada ngaruhnya karena ingredients-nya nggak ada apa-apanya. Malah nyanyi Umi si Reza, kan enak disikapnya kalau begini. Gue seneng nih kasus skincare ini mencuat, meledak. Gue seneng karena dari dulu gue pengen ngomong. Cuma kalau gue ngomong itu kan gue nggak ada gue bukan dokter ya, tapi gue tahu mereka itu jual skincare nggak ada fungsinya. Overglade isinya nggak ada, cuma krim-kriman doang. Cocok tuh ada dok. Ingat guys, muka itu investasi, badan itu investasi. Kalau kalian cinta sama muka dan badan kalian, rawatlah dengan produk-produk yang sudah terpercaya. Muka itu harus dirawat, bukan diedit. Walaupun filter boleh dipakai karena nggak ada undang-undangnya pakai filter masuk penjara. Tapi masa lo mau bohong-bohong orang terus sih? Masa nanti melihat muka aslinya, mukanya abu-abu beruntutan. Selanjutnya, terdakwa Nikita Mirzani juga mengajak kepada para teman-teman TikToknya untuk tidak membeli produk Indonesia atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani tersebut membuat saksi Reza Gladys Persisarani menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk Indonesia dan akan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk Indonesia. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 16.45 saksi Reza Gladys menerima video call melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Dr. Oki yang pada intinya menyampaikan agar saksi Reza Gladys menyumpah atau membungkam mulut terdakwa Nikita Mirzani menggunakan uang supaya terdakwa Nikita Mirzani tidak menjelek-jelekan saksi Reza Gladys Persisarani. Serta saksi Dr. Oki mengatakan bahwa terdakwa Nikita Mirzani akan terus menghajar saksi Reza Gladys apabila saksi Reza Gladys tidak bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian setelah melakukan video call tersebut, pada sekitar pukul 16.59, saksi Reza Gladys mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Dr. Oki dengan isi pesan, kalau malam ini ketemu Niki aja bisa gak kira-kira? Sama kamu juga. Kemudian saksi Dr. Oki pertama menjawab, dia gak mau ketemu kalau nggak pasti soal yang tadi tes Mira Hayati mengubah pola pikir Nikita Mirzani. Hahaha. Kemudian kira pukul 18.14, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan nomor handphone milik saksi Ismail Marzuki yang merupakan asisten terdakwa Nikita Mirzani melalui pesan WhatsApp, dan saksi Dr. Oki mengirimkan pesan, "Teteh lewat manggil ya." Finalnya Niki bilang pasti dulu baru ketemu. Chat aja, dia itu kan penggantinya Niki. Bilang aja mau silaturahmi sama Niki. Kalau udah selesai semua, kabarin aku hari apa ya ketemu isinya. Jangan dadakan juga. Kemudian sekitar pukul 20.13, saksi Reza Gladys melakukan video call dengan saksi Dr. Oki Pratama yang pada intinya saksi Dr. Oki Pratama menyarankan kepada saksi Reza Gladys untuk menemui terdakwa Nikita Mirzani supaya menyelesaikan permasalahan mengenai produk Indonesia. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 kita pukul 16.28 waktu Indonesia Barat, saksi Reza Gladys dengan nomor handphone 0811 8122 menelpon melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dr. Oki dengan nomor handphone 0812 607 42516, tetapi baru ditanggapi oleh saksi Dr. Oki sekitar pukul 21.19 dengan jawaban, "Iya teh." Adapun sebelumnya saksi Dr. Oki Pratama menanggapi pesan WhatsApp dari saksi Dr. Reza Gladys pada hari yang sama sekitar pukul 21.16.
Terdakwa Nikita Mirzani juga mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dari nomor telepon 0852 1731 7386 kepada saksi Dr. Oki Pratama dengan nomor telepon 0812 007 42516 yang mengatakan, WA si Gepeng dok, Reza cus dok, buat jajan anakmu. Maksudnya anakmu itu aku dok. Bukan geng, duitnya udah banyak dia. Kemudian saksi Dr. Oki Pratama menjawab, oke, aku cek. Selanjutnya sekitar pukul 23.33 terdakwa Nikita Mirzani kembali mengingatkan saksi Dr. Oki dengan mengirimkan pesan, hahaha, si Kurus sudah balas belum? Kemudian sekitar pukul 23.34 terdakwa Nikita Mirzani kembali membalas, tadi ku senggol lagi Reza, syukurin. Selanjutnya sekitar pukul 23.35 saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan tangkapan layar percakapan WhatsApp antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gledis berikut dengan pesan gak bales. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 19.57 saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan tangkapan layar percakapan antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gledis yang membuat percakapan saksi Reza Gledis mengajak saksi Dr. Oki Pratama untuk bertemu di rumah saksi Dr. Oki Pratama kepada terdakwa Nikita Mirzani. Atas pesan tersebut, terdakwa Nikita Mirzani menanyakan tujuan dari saksi Reza Gledis Berpisarani mengajak bertemu di rumah saksi Dr. Oki. Kemudian saksi Dr. Oki membalas, satu, foto sama aku biar seakan-akan peluk dia aman mungkin. Dua, ya bagaimana caranya biar amankan dari dokter. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, kalau mau aman, amanin dulu yang namanya Nikita Mirzani. Alasan dalam konflik apa? Iya, nanti dibilang aku yang sutradara, dibilangnya. Lebih baik gak usah ketemu saja kali ya. Bilang saja karena aku suruh panggil saja kaki ya. Kali bawa saja nama aku. Kemudian sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, saksi Dr. Oki Pratama membalas, aku chat gini aja ya, tapi aku izin sama Nikita dulu ya, karena Nikita itu anggap teteh itu gengnya si Ono, jadi aku takut Nikita mati. Aku karena nanti bilangnya belain Ono, itu aja. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, oke. Atas hal tersebut, saksi Dr. Oki Pratama mengirim tangkapan layar percakapan antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gledis dan mengirimkan pesan, iyalah, begitu. Bertemu Niki, tapi harus chat Mahil dulu. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani menjawab, aku kan mau duitnya aja. Lalu saksi Dr. Oki Pratama menjawab, duit tutup mulut beda, duit buat nggak ganggu, kedepannya beda. Karena 3 tahunan. Udah, aku kenalin dia sama Mahil. Dia mau chat Mahil sekarang. Kemudian sekitar pukul 21.22 saksi Reza Gledis menanyakan kepada saksi Ismail Marzuki jadwal silaturahmi antara saksi Reza Gledis dengan terdakwa Nikita Mirzani, bahwa pada tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 10.15 Indonesia Barat, saksi Dr. Oki Pratama mengirim pesan, apa perkembangan Mahil kepada terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, dulu dibalas lagi si cungkring. Kemudian sekitar pukul 13.43 saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan 4 gambar produk glowing booster sel kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian sekira pukul 13.58 terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan gambar bukti pembelian produk glowing booster sel Glevicia kepada saksi Ismail Marzuki serta mengirimkan pesan, ini baru salah satu, belum semuanya hadir, bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin. Kemudian saksi Ismail Marzuki menjawab, tanda petik dong, mau ngomong apa? Kemudian terdakwa Nikita Mirzani menjawab, kira dokter Oki juga, Kak Niki udah punya skincare Reza semua, jadi jangan bohong. Apa yang gue mau makan anjing 5M, tapi mulutnya Niki mahal. Lo harus bilang Niki udah pegang skincare-nya semua. Suruh tag hari ini. Kemudian saksi Ismail Marzuki membalas, bisa nggak nih
Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, tes kalau bisa, tapi nanti aja jawabnya. Ini lo kasih tahu moodnya Kak Niki, jangan nego, karena Niki mau speak up hari ini. Aku bilang perlu transfer hari ini dari Box Kopi. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani mengarahkan saksi Ismail Marzuki agar saksi Reza Gledis mentransfer ke rekening dengan nomor rekening 497 atas nama Budi Parama Wisesa PT dengan kata kesini aja, nanti kasih not Nikita Mirzani. Itu Mail. Hal tersebut disetujui oleh saksi Ismail Marzuki, sehingga pada saat itu terdapat kesepakatan antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Ismail Marzuki untuk meminta uang kepada saksi Reza Gledis dari Sarani dengan cara mengancam akan mencemarkan kredibilitas dari saksi Reza Gledis sebagai dokter atas produknya, yaitu Gledisya, melalui akun media sosial yang merupakan informasi atau dokumen elektronik. Bahwa setelah saksi Ismail Marzuki berkomunikasi dengan terdakwa Nikita Mirzani, selanjutnya saksi Ismail Marzuki baru membalas pesan dari saksi Reza Gledis dengan menjawab, Dok, punten, kalau silaturahmi, kalau nggak menghasilkan uang, format, buang-buang waktu, dan jadi info aja ya. Ini Kak Niki mau speak up soal Dokter Reza karena dekat sama warga tugas. Oh iya dok, ini kita udah pegang semua produk Dokter Reza yang overclean sama produk nempel, stiker sama Cemio, sama produk yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Kemudian saksi Reza Gledis membalas, aku ikut aja ini manggil baiknya. Sama sekali nggak ada kedekatan apa-apa. Kemudian saksi Ismail Marzuki membalas dengan mengirimkan pesan berupa foto yang hanya bisa dibuka satu kali, berupa gambar bukti pembelian produk glowing booster sel Gledisya yang merupakan treatment di tanah salmon yang wajib dilakukan di klinik saksi Reza Gledis yang dibeli dari e-commerce yang sudah tidak ingat tanggal pembelian di e-commerce dengan nama toko Gledisya Skincare, yang mana pada foto tersebut tanggal pembelian atas produk tersebut sudah diburamkan atau diblur. Kemudian saksi Dokter Reza Gledis membalas, itu treatmentnya di klinik dan itu pun sudah lama banget. Jadi harus gimana baiknya Mail. Kemudian saksi Ismail Marzuki meneruskan pesan dari terdakwa Nikita Mirzani dengan kata-kata, bisa lanjut kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin. Kemudian saksi Reza Gledis membalas dengan emosi suara. Kemudian saksi Ismail Marzuki membalas, itu beli di e-commerce, bohong, dokter kita udah beli itu produk ada di rumah. Bahwa kemudian pada tanggal 14 November 2024 sekitar 14.07, saksi Ismail Marzuki mengajak saksi Reza Gledis untuk telepon melalui aplikasi WhatsApp. Selanjutnya saksi Ismail dan saksi Reza Gledis melakukan telepon melalui aplikasi WhatsApp selama 8 menit 52 detik. Adapun percakapan melalui telepon di aplikasi WhatsApp tersebut, saksi Ismail Marzuki yang pada pokoknya menyampaikan, santai-santai, Mail juga sebenarnya ngomongnya gak enakan, kayak manusia kan, kalau mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang, gitu aja sebenarnya. Aduh, saya tidak ini loh, gak enak sebenarnya bicara nominal kalau ditelepon. Tapi kalau misalkan Dokter Oki lagi, Dokter Reza tuh, namanya dokter semua. Jadi kalau misalnya Dokter Reza yang kita tidak suka, ada di set Dokter Reza udah tidak kasih dia uang 5M, udah. Selanjutnya setelah percakapan melalui telepon dan aplikasi WhatsApp selesai, saksi Ismail Marzuki mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dokter Reza Gledis, Dok, Mail jamin dia nggak akan keluar dari mulutnya nama Dokter Reza. Tapi kalau lewat dari 1 tahun, nggak tahu ya dok. Tapi kalau oke dari sekarang selama 1 tahun, Mail jamin mulut dia kekunci. Dokter tahu kan, KF Skin itu nggak akan dilepas sama dia sebelum masuk penjara dan lain. Pokoknya kalau udah masuk postingan dia dok, itu atensi bertabur bintang karena akun dia itu disorot banget sama petinggi tinggi. Mau nego berapa dok? Pokoknya dia mau speak-up hari ini. Aman dok. Kemudian saksi Reza Gledis membalas, dari mailnya berapa? Kemudian saksi Ismail membalas, kalau dokter mau ada di site dia emang mahal.
tenang, garansi. Kalau ada yang enggol, dokter dia yang maju sama Mail. Mail jamin. Dari dokter berapa? Soalnya dari Mail nggak bisa turun. Kemudian saksi Reza Gladys membalas, kalau 4 gimana? Selanjutnya saksi Ismail menjawab, ya nggak apa-apa, pokoknya harus ditransfer hari ini karena ini aku bakal kemudian. Kemudian saksi Reza membalas, jadi oke Mail. Kemudian saksi Ismail membalas, oke dok, tapi transfer hari ini ya. Kalau dokter oke, aku kirim nomor rekening aku. Kemudian saksi Reza Gladys membalas, aku bisa telepon. Kemudian saksi Ismail membalas, boleh dok, bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan pesan kepada saksi Dr. Oki Pratama, ajarin Mail jadinya bank. Kemudian saksi Dr. Oki Pratama membalas, kayaknya berhasil deh 5M. Selanjutnya kita pukul 14.13, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan pesan, aku bilang perlu transfer hari ini. Kemudian kita pukul 15.19 waktu Indonesia Barat, terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan pesan lagi kepada saksi Dr. Oki Pratama yang mengatakan, bill 4 liter ya jadinya Ben. Akhirnya aku bisa bayar sisa KPR aku. Terima kasih jadinya Ben. Lalu saksi Dr. Oki membalas, oke adik kesayangan, bahwa oleh karena saksi Ismail Marzuki telah mengirimkan foto faktur pembelian dari e-commerce dari produk Glowing Booster Self-Gladysya melalui pesan pada aplikasi WhatsApp, yang mana saksi Reza Gladys sudah tidak menjual lagi produk tersebut di e-commerce sejak Mei 2024. Namun karena saksi Reza Gladys terancam dikarenakan saksi Ismail Marzuki mengatakan terdakwa Nikita Mirzani akan ketika pada hari itu juga di tanggal 14 Maret 2024, sehingga saksi Reza Gladys mau memberikan uang sebesar 4 miliar rupiah yang diminta oleh terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki. Bahwa selanjutnya kita pukul 15.12 waktu Indonesia Barat, saksi Reza Gladys menghubungi saksi Ismail Marzuki melalui voice call aplikasi WhatsApp, yang pada pokoknya saksi Ismail Marzuki meminta saksi Reza Gladys untuk mentransfer uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BCA dengan nomor rekening 497 atas nama Bumi Parama Desa PT, dengan memberikan catatan pada bagian note transfer dituliskan Nikita Mirzani dan memberikan sisa uangnya sebesar 2 miliar rupiah secara tunai, dengan memberikan garansi jika ada yang menyebut atau memberitahukan saksi Ismail Marzuki biar terdakwa Nikita Mirzani yang backup semua. Selanjutnya kita pukul 17.18 waktu Indonesia Barat, saksi Reza Gladys mengirimkan bukti tangkapan layar sudah mentransfer uang sebanyak 2 miliar rupiah ke rekening BCA dengan nomor 497 atas nama Bumi Parama Desa. Kemudian saksi Ismail Marzuki menjawab, oke dok, siap, thank you. Iya dok, besok untuk sisanya kabarin ya jam berapa, soalnya kita mau ke Lampung jam 5. Bahwa sekitar pukul 20.05 waktu Indonesia Barat, saksi Dr. Oki menanyakan kepada terdakwa Nikita Mirzani mengenai apakah saksi Reza Gladys sudah mengirimkan uang sebesar 4 miliar rupiah tersebut. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani menjawab jika saksi Reza Gladys sudah memberikan uang sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian saksi Dr. Oki Pratama menyampaikan supaya terdakwa Nikita Mirzani untuk menagih pada hari berikutnya sisa uang sebesar 2 miliar rupiah. Bahwa kemudian pada tanggal 15 November 2024 kita pukul 10.42 waktu Indonesia Barat, saksi Ismail Marzuki melalui pesan WhatsApp menanyakan kepada saksi Reza Gladys mengenai sisa uang 2 miliar dan menyepakati pemberian uang tersebut pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di waktu One Bell Park Mall yang beralamat di rumah sakit Fatmawati Raya nomor 1 RT 11 RW 1 Pondok Labu Cilandak Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya sekitar pukul 15.39 saksi Reza Gladys, saksi Ismail Marzuki dan saksi Reza Gladys dan saksi RD atau Ubang Mungkit bertemu di tempat tersebut. Kemudian saksi RD atau Ubang Mungkit menyerahkan secara tunai uang sebesar 2 miliar rupiah kepada saksi Ismail Marzuki. Selanjutnya saksi Ismail Marzuki pergi mengantarkan 2
uang tunai sebesar 2 miliar rupiah kepada terdakwa Richard Rizani dengan alamat perdana residensi dalam perdana nomor 7 Petukangan Selatan Kecamatan Petamburan Jakarta Selatan, bahwa atas perbuatan terdakwa Richard Rizani bersama dengan saksi Ismail Marzuki yang mengancam melalui aplikasi WhatsApp akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Glevis Bersekarani sebagai dokter, sehingga mengakibatkan saksi Reza Glevis mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dirancang pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebelum dilanjutkan, kita ingatkan kepada penasihat hukum ya, silakan diletakkan jaketnya di tempat yang sudah disediakan ya, jangan dikasihkan di situ ya. Yang mulia, izin saya boleh nggak berangkat habis. Sebentar. Jadi tolong untuk atribut maupun makanan minuman tidak boleh ada di persidangannya. Jadi karena ini kejadian yang alamiah, kita tidak boleh untuk tidak mengizinkan. Kalau memang terdakwa ingin ke toilet silakan. Petugas silakan untuk mendampingi ya. Untuk itu sidang diskors ya. Saya minta untuk pengunjung tetap tertib ya. Ke toilet. Balik ke toilet. Tadi udah sedikit bukannya? Tapi nanti Lagi ke toilet, lagi ke toilet. Iya kan?
Jadi kesempatan sudah diberikan kepada terdakwa untuk ke toilet ya, dan untuk selanjutnya skos kita cabut dan sidang kita lanjutkan. Dan kepada penuntut umum silakan untuk membacakan dakwaan selanjutnya. Izin melanjutkan yang mulia untuk pembacaan dakwaan apa kedua, bahwa terdakwa Kiflan Zain bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki dilakukan penuntutan secara terpisah pada bulan November 2024 atau tidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Reza Gladys yang beralamat di Jalan Fatmawati Admiralty Residence 35, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, atau tidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana yang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman kecemasan baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghabiskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Berawal pada tanggal 9 Oktober 2024 bertempat di Jalan Fatmawati Admiralty Residence 35, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Reza Gladys menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Sylvia Novitasari yang merupakan manajer dari saksi Reza Gladys yang mengirimkan link tautan postingan pada akun media sosial TikTok milik saksi Dr. Samira dengan nama akun @dokterdetektif dengan URL https://tiktok.com atau @dokterdetektif, yang mana pada video tersebut saksi Dr. Samira melakukan review terhadap produk serum vitamin C booster Glevicia milik saksi Reza Gladys dengan cara menunjukkan produk serum Hanasmi milik orang lain yang dilakukan dengan menunjukkan tangkapan layar berupa hasil uji lab mandiri dari SIG terhadap produk serum vitamin C Hanasmi dengan rincian pemeriksaan vitamin B atau niacinamida dengan metode 18-5-2-MO-SMM-SIG atau UPLC dari data PDA dengan simpul 2.20 dan simpul 2.19 dan hasil uji lab mandiri dari SIG terhadap produk serum vitamin C booster Glevicia dengan rincian pemeriksaan vitamin B3 atau niacinamida dengan metode 18-5-2-MO-SMM-SIG atau UPLC dari data PDA dengan simpul 1.93 dan simpul 1.91. Kemudian saksi Dr. Samira juga mempermasalahkan harga produk serum vitamin C booster Glevicia yang menurut saksi Dr. Samira terlalu mahal atau overpriced. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 10.12 WIB, saksi Reza Gladys menerima telepon melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Sylvia Novitasari yang pada intinya menyampaikan bahwa saksi Dr. Samira melalui postingan TikTok pada akun @dokterdetektif mereview paket anti-aging yang berisikan 5 produk milik saksi Reza Gladys. Adapun dari 5 produk tersebut, saksi Dr. Samira hanya mereview produk facial wash, serum, dan neck cream yang mempermasalahkan mengenai kandungan SLS dan mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan paket anti-aging Glevicia yang menurutnya merupakan produk overclaim. Kemudian, saksi Reza Gladys menghubungi saudara Arif yang merupakan kenalan saksi Dr. Samira untuk menanyakan alasan saksi Dr. Samira mengunggah video review yang mempermasalahkan produk Glevicia milik saksi Reza Gladys. Selanjutnya, saudara Arif meneruskan voice note atau rekaman suara saksi Dr. Samira kepada saksi Reza Gladys. Adapun isi dari voice note atau rekaman suara tersebut, saksi Dr. Samira menyampaikan yaitu: minta maaf ke masyarakat, permintaan terima kasih terhadap dokter detektif. Kami akan melakukan perbuatan perbaikan. Untuk sementara waktu kita off dulu jualannya. Gak rugi kan kalian udah kayak gitu, loh maksudnya apa? Miskin kan dengan tidak menjual di pulau sekian hari, gak live sekian hari. Perbaiki produk kalian dan brand kalian akan naik. Dan ini kepercayaan masyarakat juga akan naik ke kalian. Tapi semakin aku diserang, aku pegang beberapa produk yang mahal. Contohnya seperti Dermagloss, aku pegang kekurangannya, aku keluarkan lagi hancur dengan hancur nama Glevicia.
Atas hal tersebut, saksi Reza Gladys mengunggah video minta maaf sebagaimana arahan saksi Dr. Samira. Namun, saksi Dr. Samira kembali mengunggah video pada akun TikTok @dokterdetektif milik saksi Dr. Samira yang mempermasalahkan video permintaan maaf saksi Reza Gladys, bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Reza Gladys menerima rekaman video berupa live TikTok terdakwa Nikita Mirzani melalui akun TikTok @niki_huru_hara, yang mana pada rekaman video live TikTok terdakwa Nikita Mirzani tersebut mengatakan dia yang jual dokter sekalipun kayak dokter siapa, Glavisia ya, yang lain diikuti dokter Glavisia kan, yang jual lotion pemutih. Gue pernah ketemu Glavisia, kulitnya abu-abu karena dia pakai lotion yang pemutih yang empuk. Gak ada, kalau mau putih ya suci, perawatan, jangan kena matahari. Capek banget sama netizen Indonesia ini, belum minta ampun. Kalian tahu nggak kalian pakai bahan-bahan yang mana kalian bisa kena kanker kulit? Udah kalian gak punya uang, kena kanker kulit, aduh repot. Bahwa kemudian semenjak saksi Dr. Samira mereview jelek produk Glavisia melalui akun TikTok dengan nama akun @dokterdetektif, terdakwa Nikita Mirzani juga melakukan live pada akun TikTok dengan nama akun @niki_huru_hara setiap harinya dengan menjelekan produk Glavisia serta mendiskriminasi fisik dari saksi Reza Gladys dengan mengatakan dia sekarang skincare yang membuatnya seorang dokter seperti Dr. Reza Gladys itu tetap aja kalian ditipu sama ingredients. Kan kalian lihat dia semakin kaya, dia bisa bikin skincare 10-15 skincare yang berbeda-beda dengan alasan semua manusia di muka bumi ini kulitnya berbeda-beda, padahal dia sendiri juga nggak pakai. Itu semua itu dengkulannya tebal dan muka dan badannya tidak seputih yang kalian lihat di TikTok. Silakan masuk. Silakan tunjukkan dulu KTA Pesbas. Dulu ngomong ya, silakan. Jadi kita ingatkan ya, khususnya kepada terdakwa ya. Kepada terdakwa kita ingatkan ya, bahwa tadi penasihat hukumnya meminta agar surat dakwaan dibaca dengan lengkap. Tentunya dengan harapan bahwa nanti terdakwa bisa memahami dan mengerti isinya ya. Oleh karenanya harus sejalan ya penasihat hukum dengan terdakwa. Jangan sampai surat dakwaan dibacakan, terdakwa ada melakukan komunikasi dengan pengunjung, begitu ya. Jangan sampai nanti ditanya apakah terdakwa paham, mengerti, dijawab tidak mengerti, kan begitu ya. Bisa dimengerti terdakwa? Silakan dilanjutkan penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Pada flexing aja kerjanya gue nggak ngerti, terus udah ditegur sama dokter udah perbaiki aja, udah tahu salah, udah tahu overtime, udah tahu skincare-nya itu nggak bakal ngaruh, walaupun mau pakai 20 paket nggak ada ngaruhnya karena ingredients-nya nggak ada apa-apanya. Malah nyanyi uni si Reza. Kan enak sikapnya kalau begini. Gue seneng nih pakai skincare ini mencuat meledak. Gue seneng karena dari dulu gue pengen ngomong. Cuman kalau gue ngomong itu kan gue nggak ada basic. Gue bukan dokter ya. Tapi gue tahu mereka itu jual skincare nggak ada fungsinya. Overclaim biasanya nggak ada tuh. Nggak ada, cuma cream kok. Cocok tuh ada dokter untung ada dia, setidaknya kalian belajar tahu bagaimana merawat muka baik
muka baik dan benar. Ingat guys, muka itu investasi, badan itu investasi. Kalau kalian cinta sama muka dan badan kalian, rawatlah dengan produk-produk yang sudah terpercaya. Muka itu harus dirawat, bukan diedit. Walaupun filter boleh dipakai, karena nggak ada undang-undangnya pakai filter itu masuk penjara. Tapi masa lo mau bohong-bohongin orang terus sih? Masa nanti lihat muka aslinya, mukanya abu-abu bungkusan. Selanjutnya, terdakwa Nikita Mirzani juga mengajak kepada para penonton live TikToknya untuk tidak membeli produk gelar keciak. Atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani tersebut membuat saksi Reza Gladys menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk gelar keciak dan akan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk gelar keciak. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 16.45 WIB, saksi Reza Gladys menerima video call melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Dr. Oki Pratama yang pada intinya menyampaikan agar saksi Reza Gladys menyumpal atau mengungkap mulut terdakwa Nikita Mirzani menggunakan uang supaya terdakwa Nikita Mirzani tidak menjelek-jelekan saksi Reza Gladys. Serta saksi Dr. Oki Pratama mengatakan bahwa terdakwa Nikita Mirzani akan terus menghajar saksi Reza Gladys apabila saksi Reza Gladys tidak bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian setelah melakukan video call tersebut, pada sekira pukul 16.59 WIB, saksi Reza Gladys mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Dr. Oki dengan isi pesan, "Ki, kalau malam ini ketemu Niki aja bisa nggak kira-kira? Sama kamu juga." Kemudian saksi Dr. Oki Pratama menjawab, "Dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti, soal yang tadi Teh Mira Hayati mengubah pola pikir Nikita Mirzani." Kemudian sekitar pukul 18.14 WIB, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan nomor handphone milik saksi Ismail yang merupakan asisten terdakwa Nikita Mirzani melalui pesan WhatsApp, dan saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan pesan, "Teteh lewat mail ya panelnya." Niki bilang, pasti dulu baru ketemu. Chat aja, dia itu kan penggantinya Niki. Bilang aja mau silaturahmi sama Niki. Kalau sudah selesai semua, kabarin aku hari apa ya ketemunya Niki. Jangan dadakan juga. Kemudian sekira pukul 20.13 WIB, saksi Reza Gladys melakukan video call dengan saksi Dr. Oki Pratama yang pada intinya saksi Dr. Oki Pratama menyarankan kepada saksi Reza Gladys untuk menemui terdakwa Nikita Mirzani supaya menyelesaikan permasalahan mengenai produk gelar keciak. Pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 16.28 WIB, saksi Reza Gladys dengan nomor handphone 081181222067 menelpon melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dr. Oki Pratama dengan nomor handphone 0812607425516, tetapi baru ditanggapi oleh saksi Dr. Oki Pratama sekitar pukul 21.19 WIB dengan jawaban, "Iya Teh." Adapun sebelumnya saksi Dr. Oki Pratama menanggapi pesan WhatsApp dari saksi Reza Gladys pada hari yang sama, yaitu sekitar pukul 21.16 WIB. Terdakwa Nikita mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dari nomor telepon 085217317386 kepada saksi Dr. Oki Pratama dengan nomor telepon 0812607425516 yang mengatakan, "WA si Gepeng dok, Reza, terus dok buat jajan anakmu." Maksudnya anakmu itu aku dok, bukan Ben, duitnya udah banyak ya. Kemudian saksi Dr. Oki Pratama menjawab, "Oke, aku cek." Selanjutnya jam 2.33 WIB, terdakwa kembali mengingatkan saksi Dr. Oki Pratama dengan mengirimkan pesan, "Hahaha, siku sudah balas dong." Kemudian sekira pukul 23.34 WIB, terdakwa kembali membalas, "Tadi pusing lo lagi si Reza, syukurin." Selanjutnya jam 23.35, saksi Oki Pratama mengirimkan tangkapan layar percakapan WhatsApp antara saksi Oki dengan saksi Reza berikut dengan pesan gak balas. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2024 sekira pukul 19.57 WIB, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan tangkapan layar percakapan antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gladys yang membuat percakapan saksi Reza Gladys mengajak saksi Dr. Oki Pratama untuk bertemu di rumah saksi Oki Pratama kepada terdakwa Nikita Mirzani. Atas pesan tersebut, terdakwa Nikita Mirzani menanyakan tujuan dari saksi Reza Gladys mengajak bertemu di rumah saksi Dr. Oki. Kemudian saksi Dr. Oki membalas, "Foto sama aku biar seakan-akan produknya aman mungkin." Ya bagaimana caranya biar aman?
kan dari dokter, kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, kalau mau aman dulu yang namanya Nikita Mirzani, alasan jangan posting apa, iya nanti dibilangin aku yang sutradara dirinya. Lebih baik gak usah ketemu aja kali ya, bilang aja karena aku suruh chat aja kali ya, bawa aja nama aku. Kemudian sekitar pukul 20.00 saksi Oki Pratama membalas, aku chat gini aja ya teh, tapi aku izin sama Nikita dulu karena kita itu gengnya si Ono, jadi aku takut Nikita mati, aku akan nanti bela-belain Ono, itu aja ya. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani balas, oke. Hal tersebut saksi Dr. Oki Pratama mengirim tangkapan layar kecelakaan antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gadis dan mengirimkan pesan, iya ala-alanya begitu ketemu Niki, tapi harus chat dulu. Kemudian terdakwa Nikita menjawab, aku kan mau duitnya aja. Lalu saksi Oki menjawab, duit tutup mulut beda, duit tutup mulut beda, duit buat gak ganggu, ke depan beda karena kejar tahunan. Udah aku kenal dia sama Mail, dia mau chat Mail sekarang. Kemudian sekitar pukul 21.22, saksi Reza menanyakan kepada saksi Ismail, gak tahu sih antara saksi Reza dengan terdakwa Nikita Mirzani, bahwa pada tanggal 14 November 2024 sekira pukul 10.15 WIB, saksi Oki Pratama mengirim pesan, apa perkembangan Mail kepada terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, belum dibalas lagi si Cungkring. Kemudian sekira pukul 13.53 saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan 4 gambar produk glowing booster cell kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian sekira pukul 13.58 WIB, terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan gambar bukti pemberian produk glowing booster cell Glavisia kepada saksi Ismail Marzuki serta mengirimkan pesan, ini baru salah satu, belum semua yang Mail bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin. Kemudian saksi Ismail Marzuki membalas sambil tercikol mau ngomong apa. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, KR dan Oki juga kan, Niki udah punya skincare Reza semua, jadi jangan bohong, apa yang gue mau makan anjing 5M, tapi mulutnya Niki mahal, lo harus bilang Niki udah pegang skincare semua. Suruh tes hari ini semua saksi. Ismail membalas, bisa nggak nih? Kemudian terdakwa Nikita membalas, kalau bisa, tapi nanti aja jawabnya. Ini lo kasih tahu, moodnya kan Niki, jangan ego karena Niki mau speak up hari ini. Aku bilang suruh transfer hari ini dari Dr. Oki. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani mengarahkan saksi Ismail Marzuki agar saksi Reza mentransfer ke rekening dengan nomor rekening 49707880999 atas nama Bumi Paramah Silsa dengan kata-kata kesini aja nanti kasih info Nikita Mirzani. Gitu Mail, hal tersebut disetujui oleh saksi Ismail. Sehingga pada saat itu terdapat kesepakatan antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Ismail untuk meminta uang kepada saksi Reza dengan cara mengancam akan mencemarkan kredibilitas saksi Reza sebagai dokter atas produknya yaitu Glavisia. Izin dilanjutkan. Izin lanjutkan yang mulia, bahwa setelah saksi Ismail berkomunikasi dengan terdakwa Nikita, selanjutnya saksi Ismail baru membalas pesan dari saksi Reza Gladys dengan menjawab, dok bukan kalau silaturahmi, kalau nggak menghasilkan uang, forward buang-buang waktu, just info aja ya, ini kami ini mau speak up soal dokter Reza karena dokter dekat sama waria tugas. Oh ya, dokter kita udah pegang semua produk dokter Reza yang overclaim sama produk Mentalen Optiker, sama Kusumio, sama produk yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Kemudian saksi Reza tadi membalas, aku ikut aja ini panggil baiknya, sama sekali nggak ada kedekatan apa-apa. Kemudian saksi Ismail membalas dengan mengirimkan pesan berupa foto yang hanya bisa dibuka satu kali, berupa gambar bukti pembelian produk glowing booster cell Glavisia yang merupakan treatment jenis salmon yang wajib dilakukan di sini saksi Reza Gadis yang dibeli dari e-commerce yang sudah tidak ingat tanggal pembeliannya di e-commerce dengan nama toko Glavisia Skincare yang mana pada toko tersebut tanggal pembelian atas produk tersebut sudah dikurangkan atau diblur. Kemudian saksi Reza Gadis membalas, itu treatmentnya di klinik dan itu pun udah lama banget. Jadi aku harus gimana baiknya Mail? Kemudian saksi Ismail menemukan pesan dari terdakwa Nikita dengan kata-kata bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin. Kemudian saksi Reza Gladys membalas dengan emoticon.
Kemudian saksi Ismail membalas itu beridika masih bohong dokter kita udah beli itu produk ada di rumah. Bahwa kemudian pada tanggal 14 November 2024 pada pukul 14.07 WIB, saksi Ismail mengajak saksi Reza Gladys untuk telepon melalui aplikasi WhatsApp. Selanjutnya saksi Ismail dan saksi Reza Gladys melakukan telepon melalui aplikasi WhatsApp selama 8 menit 52 detik. Adapun percakapan melalui telepon di aplikasi WhatsApp tersebut, saksi Ismail yang pada pokoknya menyampaikan santai-santai, Ismail juga sebenarnya ngomongnya nggak enakan. Kayak manusia kan kalau mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang, gitu aja sebenarnya. Aduh, saya tidak ini loh, nggak enak sebenarnya bicara nominal kalau di telepon. Tapi kalau misalkan dokter Oki lagi dokter Reza tuh namanya dokter semua. Jadi kalau misalnya dokter Reza kayaknya kita tidak speak up, ada di site dokter Reza udah tinggal kasih dia uang 5M, udah. Selanjutnya, setelah percakapan melalui telepon di aplikasi WhatsApp selesai, saksi Ismail mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Reza. Dok, Ismail jamin dia nggak akan keluar dari mulutnya nama dokter Reza. Tapi kalau lewat dari 1 tahun, nggak tahu ya dok. Tapi kalau oke dari sekarang, selama 1 tahun, Ismail jamin mulut dia kunci. Dokter tahu kan, skill itu nggak akan dilepas sama dia sebelum masuk penjara dan lain-lain. Pokoknya kalau udah masuk postingan dia, dong itu atensi berkabut bintang karena akun dia itu disorot banget sama petinggi. Mau nego berapa dok? Pokoknya dia mau speak up hari ini, aman dok. Kemudian saksi Reza membalas, dari mailnya berapa? Kemudian saksi Ismail membalas, kalau dokter mau ada di site dia emang mahal, tenang, garansi kalau ada yang nyenggol dokter dia yang maju sama Mail. Mail jamin, dari dokter berapa? Soalnya dari Mail nggak bisa turun. Kemudian saksi Reza Gladys membalas, kalau 4M gimana? Selanjutnya saksi Ismail menjawab, ya nggak apa-apa, pokoknya harus ditransfer hari ini. Karena ini aku mau ketemu dia. Kemudian saksi Reza Gladys membalas, jadi oke Mail. Kemudian saksi Ismail membalas, oke dok, tapi transfer hari ini ya. Kalau dokter oke, aku kirim nomor rekening aku. Kemudian saksi Reza membalas, aku bisa telepon. Kemudian saksi Ismail membalas, boleh dok. Bahwa pada saat bersamaan terdakwa kita mengirimkan pesan kepada saksi Dr. Oki, ajarin Mail dan BEMS. Kemudian saksi Dr. Oki membalas, kayaknya berhasil deh 5M. Selanjutnya sekira pukul 14.13 saksi Dr. Oki mengirimkan pesan, aku bilang sudah transfer hari ini. Kemudian sekira pukul 15.19 terdakwa kita mengirimkan pesan lagi kepada saksi Dr. Oki yang mengatakan deal pasti terjadinya BEMS. Akhirnya aku bisa bayar sisa KPR ku. Terima kasih jadinya BEMS. Lalu saksi Dr. Oki membalas, oke anak kesayangan. Bahwa oleh karena saksi Ismail telah mengirimkan foto faktur pembelian dari e-commerce dari produk glowing booster self grafisya melalui pesan pada aplikasi WhatsApp yang mana saksi Reza Gladys sudah tidak menjual lagi produk tersebut di e-commerce sejak Mei 2024. Namun karena saksi Reza Gladys terancam dikarenakan saksi Ismail mengatakan terdakwa kita akan speak up pada hari itu juga pada tanggal 14 November 2024, sehingga saksi Reza Gladys mau memberikan uang sebesar 4 miliar rupiah yang diminta oleh terdakwa kita melalui saksi Ismail. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.12 WIB, saksi Reza Gladys menghubungi saksi Ismail melalui voice call aplikasi WhatsApp. Yang pada pokoknya saksi Ismail meminta saksi Reza Gladys untuk mentransfer uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BCA dengan nomor rekening 497 788 atas nama Bumi Paramawi Cesar. Dengan memberikan catatan pada bagian notes transfer dituliskan di kita Mirzani dan memberikan sisa uang sebesar 2 miliar rupiah secara tunai dengan memberikan garansi jika ada yang menyenggol akan memberitahukan saksi Ismail Marzuki dan terdakwa kita Mirzani yang mereka semua. Selanjutnya sekira pukul 17.18 WIB, saksi Reza Gladys mengirimkan bukti tangkapan layar yang sudah mentransfer uang sebanyak 2 miliar rupiah ke rekening BCA dengan nomor rekening 497 0788 099 atas nama Bumi Paramawi Cesar. Kemudian saksi Ismail menjawab, oke dok, siap, thank you. Iya dok, besok untuk sisanya kabarin ya. Jam berapa soalnya kita mau langsung jam 5. Bahwa sekira pukul 20.05 WIB, saksi Dr. Oki menanyakan kepada terdakwa kita mengenai apakah saksi Reza sudah mengirimkan uang sebesar 4 miliar rupiah tersebut. Kemudian terdakwa kita menjawab, jika saksi Reza sudah memberikan uang sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian saksi Dr. Oki menyampaikan supaya terdakwa kita untuk menagih pada hari berikutnya sisa uang sebesar 2 miliar rupiah. Bahwa kemudian pada tanggal 15 November 2024 sekira pukul 10.42 WIB, saksi Ismail Marzuki melalui pesan WhatsApp menanyakan kepada saksi Reza Gladys
mengenai sisa uang 2 miliar rupiah dan menyepakati pemberian uang tersebut pada tanggal 15 WIB di Walkie One Bell Park Mall yang beralamat di Jalan RS Fatmawati Raya nomor 1 Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya, sekira pukul 15.39, saksi Ismail Marzuki, saksi Reza Gadis, dan saksi RD Ataubah Mufid bertemu di tempat tersebut. Kemudian saksi RD Ataubah Mufid menyerahkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah pada saksi Ismail Marzuki. Selanjutnya, saksi Ismail Marzuki pergi mengantarkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah kepada saksi Nikita Berzani dengan alamat selanjutnya saksi Ismail Marzuki pergi mengantarkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah selanjutnya kepada terdakwa Nikita Berzani dengan alamat perdana residen Jalan Perdana nomor 7 Petukangan Selatan, bahwa atas perbuatan terdakwa Nikita Berzani bersama-sama dengan saksi Ismail yang mengancam melalui aplikasi WhatsApp akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gladys sebagai dokter sehingga mengakibatkan saksi Reza Gladys mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 309 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kedua, bahwa terdakwa Nikita Berzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki dilakukan penuntutan secara terpisah pada tanggal 14 November 2024 dan tanggal 18 November 2024 atau setidak-tidaknya pada bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Reza Gladys yang beramat di Jalan Fatmawati yang mengalami Residen 35 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dan di restoran Walkie One Bell Park yang beralamat di Jalan RS Fatmawati Raya nomor 1 atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana bagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamakan asal-usul harta kekayaan yang dilakukan dengan cara berikut. Pada tanggal 14 November 2024 dan 15 November 2024, terdakwa Nikita Berzani dan saksi Ismail Marzuki melakukan kekerasan dengan ancaman mencermarkan nama baik dari saksi Reza Gladys. Atas hal tersebut, terdakwa Nikita Berzani memberikan arahan kepada saksi Ismail selaku asistennya untuk meminta kepada saksi Reza Gladys mentransferkan uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BCA nomor 49088-099 atas nama Bumi Paramawi Sesa dengan keterangan Nikita Berzani yang mana alasan pentransferan uang sebesar 2 miliar tersebut ke rekening BCA atas nama Bumi Paramawi Sesa adalah untuk membayarkan sebagian dari uang muka ke-13 atas pembelian 1 unit rumah Clayton 635-653 LTS 2-12 di Nangka Park BSD Kabupaten Tangerang atas nama Nikita Berzani milik terdakwa Nikita Berzani, sehingga seolah-olah transaksi pentransferan tersebut terlihat wajar tanpa diketahui asal usul dana yang digunakan. Bahwa pada tanggal 15 November 2024 atas arahan dari terdakwa Nikita Berzani, saksi Ismail Marzuki memerintahkan saksi Reza Gladys untuk menyerahkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah pada saksi Ismail Marzuki di Walkie One Bell Park Mall yang beralamat di RS Fatmawati Raya nomor 1 Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, di mana saksi RD Ataubah Mufid selaku suami dari saksi Reza Gladys bersama saksi Franky Chandra Gusman bertemu dengan saksi Ismail Marzuki dengan menyerahkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah. Selanjutnya terhadap uang tersebut saksi Ismail Marzuki membawa dengan menggunakan 1 unit mobil expander 1,5 warna putih mutiara ke rumah terdakwa Nikita Berzani yang beralamat di Jalan Perdana nomor 7 RT 07 Kelurahan Petukangan Selatan untuk diserahkan kepada terdakwa Nikita Berzani. Adapun penyerahan uang secara tunai tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai aliran dana agar menyulitkan penyelusuran dana khususnya terkait informasi asal-usul dana dan tujuan penggunaan dana. Bahwa kemudian pada tanggal 18 November 2024 terhadap uang tunai sebesar 2 miliar rupiah, terdakwa Nikita Berzani melakukan setoran tunai sebesar 1 miliar 400.486.234 rupiah ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 16400 63646568
atas nama PT Bumi Paramawi Sesa untuk membayarkan angsuran pembelian 1 unit rumah Leighton 635/653 di Naval Park BSD Kabupaten Tangerang, bahwa perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama dengan saksi Ismail Marzuki yang memerintahkan saksi Reza Gladys untuk melakukan transferan uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BCA nomor rekening 490788 atas nama Bumi Paramawi Sesa, serta memerintahkan menyerahkan uang sebesar 2 miliar rupiah secara tunai dan menempatkan uang tersebut sebesar 1.486.234 rupiah ke rekening Bumi Mandiri dengan nomor rekening 1640063646568 atas nama PT Bumi Paramawi Sesa dengan maksud menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana pemerasan dengan ancaman untuk menyamarkan nama baik kepada saksi Reza Gladys, bahwa terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki sangat mengetahui dan menyadari telah menerima uang sebesar 4 miliar rupiah yang berasal dari saksi Reza Gladys merupakan hasil dari kejahatan, bahwa atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki mengakibatkan saksi Reza Gladys mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan tindak pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, untuk pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jakarta nomor 7/2005 Jakarta Jaksa Penuntut Umum. Ya, yang mulia. Jadi demikian dakwaan ke-1 dan ke-2 dari penuntut umum telah dibacakan, dan sebagaimana sudah kita ingatkan sejak awal, terdakwa untuk memperhatikan dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, bahwa pertanyaan selanjutnya terhadap terdakwa, apakah terdakwa sudah mengerti surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Izin yang mulia, yang dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum ini adalah halusinasi yang mulia, karena banyak sekali sebentar ya, apapun itu isinya, saudara sudah mengerti isinya? Kalau identitas saya yang dipertanyakan betul, tapi isinya saya tidak melakukan tindak pidana pemerasan atau apalagi pencucian uang yang dibicarakan oleh JPU. Karena banyak sekali perkataan. Artinya begini ya, terlepas saudara melakukan atau tidak, nanti akan kita buktikan. Iya yang mulia. Tetapi isinya apakah saudara sudah mengerti? Isinya kebanyakan doktrin yang mulia. Ya sudah mengerti. Ya menurut saudara boleh itu isinya fiktif atau salah atau apapun, tapi sudah mengerti ya. Iya saya mengerti. Sudah Sebagian saya mengerti, sebagian Oke, nanti masalah isinya silakan saudara. Iya karena isinya banyak sekali yang diulang-ulangi. Iya, saudara tanggapi nanti ya dalam pembuktian, silakan saudara tanggapi, saudara buktikan begitu ya. Oke. Jadi karena saudara sudah mengerti ya atas surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, tentunya hak saudara untuk mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan yang sudah dibacakan. Pertanyaannya, apakah saudara akan menggunakan hak tersebut atau tidak? Silahkan untuk konsultasi dengan penasihat hukumnya. Saya sudah tahu, saya akan melakukan eksepsi karena semua yang dibicarakan oleh JPU itu adalah bualan, karena banyak sekali kata-kata yang dihilangkan. Jadi intinya mau mengajukan eksepsi ya. Seolah-olah kok malah pelapor yang dilindungi pada dia yang kejahatan. Kita ingatkan kepada penuntut umum, penasihat hukum maupun terdakwa ya, silahkan ditanggapi apa yang disampaikan oleh majelis hakim ya. Tentang apa sesuatu yang tidak benar, silahkan nanti dibuktikan. Jadi karena saudara mau mengajukan eksepsi atau keberatan, pertanyaannya apakah eksepsi atau keberatan saudara sudah siap? Belum. Yang mau jawab terdakwa atau penasihat hukum? Ya penasihat hukum saya. Silakan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Surat dakwaan secara resmi baru saya terima kemarin, resmi. Jadi saya mohon waktu, diberi waktu 1 minggu
Tapi izinkan yang mulia, karena saya juga menerima berkas perkara di depan saya yang sengaja saya bawa. Ada hal yang paling prinsip dan penting. Saya hanya satu pertanyaan jika diizinkan bertanya dengan jaksa penuntut umum. Karena yang saya terima berkas perkara dan dakwaan ini ada perbedaan pasal. Jika majelis hakim mengizinkan saya akan bertanya. Kita nanti ada waktunya ya. Silakan dulu kalau saudara sudah menerima surat dakwaan dan akan menggunakan hak untuk mengajukan eksepsi atau keberatan, dan saudara hari ini belum siap, akan kita kasih waktu 1 minggu ya. tentang segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara atau apapun nanti pas pembuktian, begitu ya. Saya izinkan yang mulia, karena ini perkara pidana ini ada perkara perdata yang ada di perkara 349. Jadi kita ingatkan ya, kita fokus ya. Jadi persidangan ini asasnya cepat, sederhana, murah ya. Dan kita tidak hanya menyidangkan perkara ini. Setiap perkara mempunyai hak yang sama untuk disidangkan. Jadi tanya jawab kita di sini fokus ya. Jangan mengkaitkan dengan perkara lain. Kalaupun ada nanti pas pembuktian, begitu ya. Ya, ini saya maksudnya ya. Saya hanya menyerahkan permohonan ke majelis. Permohonan apa? Ya, ini saya bacakan, kalau diizinkan, kalau tidak saya serahkan dalam bentuk tertulis sudah siap permohonannya. Jadi nanti ya apa itu? Tentang apa kira-kira? Permohonan terkait dengan adanya prejudisial Perma nomor 2 tahun 1956. Terkait pasal 81. Kaitannya karena perkara perdata sama dengan perkara pidana, saya ajukan permohonan kepada majelis hakim. Selanjutnya saya serahkan kepada majelis hakim. Jika majelis hakim mengizinkan, saya baca secara lengkap. Jika tidak izinkan, saya serahkan saja. Jadi majelis sudah musyawarah ya. Silahkan dituangkan semua nanti dalam keberatan ya. Ya, tapi apapun menurut saudara ya. Jadi kembali lagi ke hukum acara ya. Dakwaan sudah dibacakan, hak saudara untuk mengajukan keberatan ataupun eksepsi. Ya. Dan saudara hari ini belum siap, kita kasih waktu ya. 1 minggu ya. Begitu ya. Ya. Oke. Cukup ya. Cukup yang mulia. Jadi akan kita tunda nanti 1 minggu ya. Namun sebelum kita tunda, kita ingatkan ya, kita ingatkan kepada para pihak, penuntut umum, penasihat hukum maupun terdakwa ya, bahwa perkara ini tidak transaksional ya. Kita ingatkan para pihak jangan coba-coba untuk mempengaruhi putusan ini ya. Dan juga minta kerjasamanya kepada para pihak ya. Kalau ada pihak-pihak yang menjanjikan bahwa perkara ini bisa dipengaruhi ya, silahkan dilaporkan. Kalau hari ini ada, silahkan dilaporkan hari ini juga ya, kepada kami, kepada Bawas, kepada penyidik Polri maupun kepada KPK atau apapun yang saudara terpercaya, begitu ya. Jadi sejak awal sudah kita ingatkan bahwa mari sama-sama kita pertahankan hak kita sebagai penuntut umum maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya, didampingi penasihat hukumnya ya. Silahkan saudara mengajukan bukti-bukti. Dari bukti itulah nanti kita temukan fakta dan kita akan menemukan kebenaran. Begitu ya. Kalau memang saudara tidak bersalah akan kita bebaskan. Kalau saudara terbukti tentunya akan kita jatuhi pidana, begitu ya. Ya, mudah-mudahan tegak lurus, tidak sesuai pesanan, tapi memang keadilan. Itu ya. Jadi saya sampaikan juga bahwa majelis sudah menerima surat dari penasihat hukum terdakwa ya tentang penangguhan penahanan kalau nggak salah ya. Jadi untuk hari ini kita sampaikan, akan kita pelajari setelah majelis hakim membaca berkas-berkas, khususnya berkas penahanan dan ada para penyidikan, penuntutan, maupun nanti kita akan memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dan permohonan penangguhan tersebut juga ya. Begitu.
Jadi kita sidang akan kita tunda hari Selasa, seminggu kemudian Selasa tanggal 1 Juli 2025 ya, karena musim lagi tidak baik. Mari kita sama-sama berdoa, khususnya terdakwa juga, kita tetap diberikan kesehatan sehingga perjalanan ini berjalan dengan lancar ya. Dan karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, kita perintahkan untuk kembali lagi ke tahanan. Sidang selesai dan ditutup. Silakan keluar duluan, kita akan lanjut ke sidang selanjutnya. Yang mana? Kami mohon petugas untuk segera mengeluarkan, tentunya dengan pengawalan ya, dan kita lanjutkan sidang selanjutnya. Kantong. Awas tangga. Panas. Baris. Apa yang mau ditanyakan? Jadi melihat dakwaan JPU tadi seperti apa? Bacaan dakwaan banyak yang dipotong-potong. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Artinya ada manipulasi. Banyak ya. Jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dr. Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Merasa ini jebakan gak sih Kak Niki? Ya gimana nggak dijebak, orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir ini proses begitu cepat? Reza, saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya, seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelangap-pelongo, ya. BAP yang pertama itu dirinya dia yang pelangap-pelongo. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Ya, tapi saya memang sengaja untuk diam selama ini. Kenapa? Karena saya mau mendapatkan hasil dari BAP Reza dan suaminya. Ternyata betul dugaan saya. Kami Poin-poin apa aja yang berupa dari apa yang dimanipulasi? Kasih jalan mas. Nggak usah kasih jalan. Ini saya punya catatan. Karena saya udah lama nggak ketemu teman-teman awak media, ya, jadi saya daripada saya lupa, mendingan saya baca. Ini adalah tulisan saya. Ini Selasa 24 Juni 2025 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat. Tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia
Banyak orang, saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overclaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-PPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gladys Ratu Flexi. Tapi saya ditahan. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.